Air beriak tanda tenggelam, air tenang seperti berdiam. Izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, serta Bapak Ibu tamu undangan pada pagi hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini Rabu 26 Juli 2023 bertempat di ruang kolaborasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam acara Press Release Kinerja APBN dan APBD sampai dengan 30 Juni 2020. Selanjutnya akan ada sambutan dan paparan dari Bapak Bayu Andi Prasetya selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu. Kepada Pak Bayu saya persilakan. Terima kasih Mbak Yotasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Perwakilan OJK Provinsi Bengkulu, Pak Hendra. Yang saya hormati, yang mewakili dari Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Pak Tengku. Kemudian yang saya hormati, rekan-rekan dari KU1 Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, komplit ini kelihatannya. Ada Kepala KPPN yang mewakili pajak, bea cukai, dan juga KPKNL. Kemudian yang saya hormati para insan media yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tentunya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan pagi hari ini dengan suasana yang cerah, itu kita akan menyampaikan press release ya terkait perkembangan fiskal yang ada di Provinsi Bengkulu ini, terutama kinerja fiskal semester 1 tahun 2023 ini. Dan nantinya juga akan dilengkapi ya, selain fiskal ini, nantinya juga ada informasi terkait moneter dari BI, ya, kemudian bagaimana perkembangan ya indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dari BPS dan juga kegiatan ya market ya update dari OJK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya langsung kami akan sampaikan ya perkembangan fiskal di sini yang kita namakan ini APBN Kito gitu ya. Jadi APBN yang kita sampaikan ini adalah APBN yang ada di Provinsi Bengkulu yang tentunya ini untuk ya tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Bapak Ibu sekalian, di awal ya akan saya sampaikan terkait kinerja pendapatan negara yang ada di Provinsi Bengkulu ini sampai dengan 30 Juni tahun 2023 ini pendapatan negara itu sudah mencapai 1,45 triliun ya, atau 49,65% dari target. Dan ini meningkat sebesar 10,6% secara year on year-nya ya,
ya dibanding tahun 2022. Sedangkan untuk belanja negara ini sudah terrealisasi sebesar 6,62 triliun atau 44,96% dari pagu. Dan untuk belanja negara ini sedikit ya kontraksi 0,1% secara year on year dibanding tahun 2022. Ya tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya. Ya walaupun memang untuk tahun 2023 fiskal di Provinsi Bengkulu ini meningkat ya dibanding tahun 2022, meningkat hampir 600 miliar. Ya tentunya ya kinerja belanjanya ini juga berpengaruh juga. Nah, kemudian dari pendapatan dan belanja ini sehingga kita ketahui ya untuk Provinsi Bengkulu ini ada hitung-hitungannya istilahnya keseimbangan primernya 5,17 triliun. Ya intinya belanja ya yang ada digelontorkan di Provinsi Bengkulu ini lebih besar dibanding pendapatan yang dikolek di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan ya rincian dari realisasi pendapatan ini, gitu ya. Tentunya pendapatan didominasi dari penerimaan perpajakan, ya. Ini penerimaan perpajakan ada pajak dalam negeri dan juga dari penerimaan bea dan cukai, dan juga ditopang dari penerimaan negara bukan pajak, gitu ya. Untuk perpajakan itu sendiri, terutama terbesar dari pajak penghasilan non migas, ya. Kemudian disusul dari penerimaan pajak lainnya, gitu ya. Sedangkan untuk penerimaan bea dan cukai ini terutama ditopang dari bea keluar. Nah ini untuk bea masuk ya mengalami kontraksi sebesar 80,1%. Ini karena saat ini kiriman ya barang impor dilakukan melalui PT Pos terpusat yang ada di Jakarta. Kemudian untuk penerimaan PNBP ini juga sudah terrealisasi 40,3%, gitu ya. Terutama dari PNBP lainnya yang ada di kementerian dan lembaga, disusul dari PNBP yang berasal dari pendapatan BLU. Untuk belanja negara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kita bagi ada belanja yang dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian lembaga atau kita istilahkan belanja pemerintah pusat. Itu kalau pagunya secara total ada 14,7 triliun gitu ya. Nah, untuk yang belanja pemerintah pusat ini tahun 2023 sekitar 4,6 triliun. Ya kalau dibandingkan tahun 2022 ini ada peningkatan sekitar hampir 300 miliar gitu ya. Dan saat ini sudah terrealisasi sebesar 42,68%. Jadi per 30 Juni ini. Kemudian kalau komponen yang terbesar tentunya di belanja pegawai gitu ya. Ini juga perlu kita perhatikan bahwa beberapa pagu belanja ini meningkat, tetapi ada sedikit penurunan untuk belanja modal di tahun 2023 pagunya. Kemudian belanja negara yang berikutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa. Ini pagunya sebesar 10,09 triliun totalnya. Ini meningkat dibanding tahun 2022 ya, yang sebesar 9,8. Jadi meningkat sekitar 200 miliar gitu ya. Dan ini transfer ke daerah ini tentunya utamanya adalah dari dana alokasi umum gitu ya. Yang terbesar, kemudian beberapa alokasi transfer ke daerah yang berupa dana perimbangan ini meningkat. Tetapi ada yang menurun, yaitu dana alokasi khusus yang fisik atau DAK fisik. Ini sedikit alokasinya menurun. Dan untuk realisasinya ini
sudah mencapai 46,01%. Ini sedikit menurun ya dibandingkan tahun 2022 atau istilahnya kontraksi 7,5% gitu ya. Kemudian juga saat ini juga diberikan ada dana insentif daerah. Ya, ini yang sekarang regulasinya lebih selektif gitu ya. Dan di Provinsi Bengkulu ada 3 kabupaten yang mendapat alokasi insentif daerah. Kemudian untuk dana desa ini secara pagu meningkat dan saat ini sudah terrealisasi sebesar 53,53% atau meningkat dibanding tahun lalu sebesar 10,9%. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga sebagai highlight di kinerja semester 1 ini ya terkait dengan Dakfisik, yaitu terkait dengan penyampaian data kontrak Dakfisik ya, yang kemarin deadline-nya adalah tanggal 21 Juli 2023. Dan ini provinsi dan 10 kabupaten kota ini sudah berkinerja ya, berupaya semaksimal mungkin. Dan ini secara keseluruhan sudah menyampaikan ya rencana kegiatan itu sudah 99,66% totalnya. Kemudian dari angka rencana kegiatan tersebut total kontraknya ada 96,94%. Jadi istilahnya dari DIPA, kemudian pemerintah daerah ya OPD terkait menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini disetujui oleh kementerian lembaga terkait. Kemudian dari rencana kegiatan itu akan dilelang ya, kemudian menghasilkan nilai kontrak gitu ya. Dan nilai kontraknya ini yang kemarin tanggal 21 Juli harus disampaikan atau diinput secara online di aplikasi Omspan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau melihat data dari sisi kanan ini ada sisa gitu ya, Dakfisik. Tapi Dakfisik ini memang merupakan, setelah kita teliti ini merupakan kebijakan efisiensi gitu ya. Kalau secara di total ini ada 27,28. Jadi ini sebenarnya kinerjanya juga bagus karena outputnya ya yang ditargetkan tercapai, tapi juga ada penghematan penggunaan anggaran sebesar 27,28 triliun. Dan ini mungkin kalau yang terbesar di provinsi karena ini memang ada ya pengadaan terutama di Dakfisik Kesehatan, ada banyak efisiensi yang dilakukan di sana ya kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Ini tentunya hal yang sangat bagus sekali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, dengan mencermati kondisi kemarin ya tanggal 21 Juli di mana beberapa kontrak gitu ya secara di Bengkulu maupun di beberapa wilayah itu masih ada istilahnya sanggahan gitu ya. Sehingga Menteri Keuangan ya menerbitkan keputusan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2023 tentang perpanjangan batas waktu ya, penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dakfisik tahun 2023 ini. Jadi yang semula tanggal 21 Juli kemarin ini diperpanjang menjadi 31 Juli tahun 2023 dan ini diberlakukan untuk seluruh bidang ya, sub bidang Dakfisik gitu ya. Jadi ini masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya tadi bisa diinput ya. Target kita untuk tahun 2023 ini semua kontrak bisa diinput di aplikasi sehingga tidak terjadi kembali ya, kondisi tahun 2022 di mana ada salah satu kabupaten yang terlewat ya, melewati batas waktu, tidak menginput data kontraknya dan ini berakibat ya kalau sudah kontrak ini berakibat menjadi beban APBD pemerintah daerah. Jadi ini
kita terus melakukan koordinasi ya dengan pemerintah daerah, ya dengan APIP-nya, OPD maupun BHKD. Nah ini mudah-mudahan tahun 2023 lebih bagus lagi dari tahun 2022. Dan mudah-mudahan nanti kalau bagus kinerjanya tahun 2024, dah fisiknya tidak seperti saat ini yang pakunya turun, tapi bisa meningkat pulih kembali atau melebihi dari paku 2023. Dan ini juga ada salah satu kabupaten yang masih ya melakukan adendum, tidak apa-apa, ini masih ada waktu, yaitu di Kabupaten Kepahyang untuk sub bidang perpustakaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami akan sampaikan ya realisasi fiskal atau APBD regional Bengkulu yang sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023. Jadi total APBD ya yang ditetapkan melalui Perda 10 kabupaten kota dan provinsi itu total pakunya sekitar 12,2 triliun gitu ya. Nah ini baru terrealisasi sebesar 33,34%. Tentunya data ini terus bergerak ya, berjalan gitu ya. Dan nantinya mudah-mudahan bisa terrealisasikan maksimal ya sesuai dengan target yang ada. Nah untuk PAD ya di total dari APBD regional ini targetnya 1,7 triliun. Nah ini sudah terrealisasi 34,56% gitu ya. Dan ini antara pendapatan ya PAD ini perlu terus digali ya dengan istilahnya peluang undang-undang HKBD yang baru diterbitkan tahun kemarin untuk lebih menggali ya local taxing power yang ada di provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kemudian kami sampaikan kinerja dari penyaluran KUR dan ultramikro di provinsi Bengkulu ini periode 30 Juni ya. Jadi untuk KUR ya tahun 2023 ini perlu menjadi perhatian kita semuanya karena tidak ada growth ya, istilahnya terkontraksi 50,45% dari jumlah debiturnya dan juga jumlah penyaluran dananya ya sebesar minus 45,79%. Dan ini banyak hal gitu ya yang penyebab dari rendahnya penyaluran KUR di tahun 2023 ini. Ya ini yang sudah kita inventarisir ya adanya perubahan regulasi ya kemarin yang baru bisa dilaksanakan menjelang atau awal dari triwulan kedua. Kemudian juga istilahnya penyaluran ya KUR ini dari masing-masing lembaga penyalur ternyata berbeda-beda pagunya ya karena ada KUR yang kecil, yang mikro atau ultramikro juga di situ. Nah ini ada yang istilahnya sudah selesai ya pagu dari penyaluran KUR kecil, tetapi yang mikro ya itu masih perlu banyak effort ya dari semua pihak. Kemudian untuk penyaluran KUR ini terbesar ya di Kabupaten Moko ya, ini per Juni ya. Disusul Kabupaten Bengkulu Utara ya dan juga Kota Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait penyaluran ultramikro yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, ini growth-nya juga terkontraksi ya sebesar 41,68%, termasuk juga penyalurannya terkontraksi 43,05% dibanding tahun 2022 itu ya. Ya karena LKBP ya penyalurnya saat ini utamanya adalah di Pegadaian dan juga di PNM. Nah ini ada refocusing ya. Kita ketahui bersama ada juga sentra layanan ultramikro gitu ya.
yang itu merger antara BRI, Pegadaian dan juga PT PNM, gitu ya. Dan untuk penyaluran UMI terbesar yang di Bengkulu adalah di Kota Bengkulu, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini penyaluran KUR di Bengkulu ini ya. Kalau kita lihat skemanya, gitu ya, itu paling besar adalah di mikro, gitu ya, yang sudah mencapai angka berapa ini? 14.460 ke debitur. Kemudian disusul kecil dan juga super mikro. Nah ini kita ketahui bersama, ya nanti mungkin bisa di inline dengan data dari OJK bahwa dari struktur pendidikan ya debitur KUR ini didominasi oleh lulusan SD, dilanjut SMU dan lainnya, gitu ya. Dan ini yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa untuk penyaluran KUR ya sektor yang utama ada di sektor pertanian ya, perburuan dan kehutanan ya. Tentunya ini yang juga menyerap banyak tenaga kerja dan juga merupakan sektor produksi gitu ya. Ini bagus yang disusul sektor perdagangan besar dan juga eceran. Untuk lembaga penyalur KUR ya yang terbesar di Provinsi Bengkulu ada di Bank Rakyat Indonesia, dan di Provinsi Bengkulu ini ternyata ada 15 ya bank ya penyalur ya untuk KUR ini. Dan ini bisa istilahnya dimanfaatkan ya inklusi keuangan ini yang sudah tersebar untuk diakses oleh UMKM, masyarakat yang butuh permodalan untuk usahanya. Sedangkan untuk penyaluran UMI ya tadi saya singgung bahwa utamanya ada di PNM dan juga di Pegadaian. Tapi saat ini PT Pegadaian lebih ya fokus untuk menyalurkan KUR super mikro yang syariahnya. Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian ya ini sebagai wujud ya keseriusan untuk peningkatan layanan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Jadi setelah sekian lama ya melalui proses pemenuhan dokumen administrasi dan juga istilahnya ujian ya, kita bersyukur bahwa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 243 tahun 2023 per 7 Juli tahun 2023 ini menerapkan tata kelola pengelolaan keuangan badan layanan umum gitu ya. Dan ini kita harapkan ya, kita syukuri ya UIN FAS ini menambah ya jumlah BLU yang ada di Provinsi Bengkulu, yang sebelumnya ada Universitas Bengkulu, Poltekkes Bengkulu, Rumah Sakit Bayangkara gitu ya, dan sekarang ada UIN FAS gitu ya. Tentunya ini diharapkan dapat ya mempercepat peningkatan kualitas layanan ya pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait kinerja fiskal yang ada di Provinsi Bengkulu untuk semester 1 tahun 2023 ini gitu ya. Tentunya kinerja ini berjalan dengan ya dukungan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu gitu ya. Dukungan stabilitas keamanannya ya, ekonominya, sosial budayanya, dan juga kinerja ya kesungguhan dari para pengelola penanggung jawab dari anggaran yang menjadi amanah di masing-masing satuan kerja maupun pemerintah daerah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada perwakilan dari DJP untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Ambil minum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini bagian dari Kementerian Keuangan, dan kita yang mengurus pendapatan sama dengan bea cukai ya, pendapatan negara, kami akan menyampaikan beberapa hal, termasuk isu-isu yang terakhir. Jadi untuk DJP sendiri, ini terdiri dari 3 kantor utama dan 4 kantor layanan. Jadi untuk wilayah Bengkulu, kita dilayani oleh kurang lebih 260 pegawai. Jadi untuk Provinsi Bengkulu sendiri, untuk DJP kurang lebih 260 dengan 3 kantor utama, yaitu Bengkulu 1 untuk wilayah Bengkulu bagian utara, kemudian Bengkulu 2 untuk Bengkulu bagian selatan, dan Curug. Sedangkan kantor layanan kita ada di Muko-Muko, Kepayang, Kaur, dan Bintuhan. Next, Mbak. Nah, ini capaian penerimaan kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk penerimaan yang dikelola oleh DJP itu dari tahun ke tahun meningkat terus sesuai dengan target yang dibebankan. Untuk tahun 2023 ini kita sudah mencapai 1,205 triliun atau 46% dari target kurang lebih 2,576 triliun. Jadi memang melihat perkembangan perekonomian di Bengkulu, kami yakin untuk target yang dibebankan untuk tahun ini sebesar 2,576 kita akan dapat penuhi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari total semua penerimaan ini kita bagi menjadi beberapa jenis. Next, Mbak. Nah, yang pertama ini PPA non migas itu targetnya 1,49 triliun, realisasi sudah 681 atau capaian 64,95%. Kemudian PPN itu tercapai 34. Jadi kita bisa lihat mungkin di slide berikutnya bahwa dari penerimaan ini ada yang meningkat, yaitu pajak penghasilan itu meningkat 28%, dan pajak pertambahan nilai itu malah turun 14%. Mungkin kalau kita istilahkan bahwa pendapatan masyarakat Bengkulu itu meningkat, tetapi belanjanya malah menurun. Itu ya. Jadi penghasilan adalah pendapatan bagi masyarakat ya, sedangkan pertambahan PPN adalah pembelian, jadi belanja. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa pendapatan masyarakat itu sebagian besar mungkin ditabung atau dibelikan hal-hal lain yang enggak konsumtif gitu. Jadi kita bisa melihat sendiri sebenarnya ada pertumbuhan yang cukup signifikan untuk pendapatan masyarakat. Hanya saja belanjanya yang nggak kelihatan, mungkin untuk bayar hutang atau dan sejenisnya gitu, yang bukan belanja konsumtif. Berikutnya, Mbak. Nah, ini untuk Juni per Juni itu kita terjadi penurunan itu sebesar 17%. Ini sebagian besar yang kami perhatikan, Pak Kanwil dan teman-teman sekalian, ternyata dari belanja dari satker-satker, belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah memang agak terhambat mungkin untuk tahun 2023 ini, atau belum banyak yang melaksanakan lelang bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan Pak Andi, bahwa masih ada beberapa yang masih dalam proses lelang. Dan ini berbeda pada tahun 2022.
Jadi sudah mulai ada lelang dari triwulan pertama, gitu, triwulan 1. Nah ini berpengaruh juga terhadap penerimaan. Di samping berikutnya Mbak. Nah ini, jadi di samping nanti ada kita jelaskan kenapa ada penurunan. Jadi penerimaan per jenis pajak ini kita bagi jadi 3, yaitu orang pribadi, ya pegawai, karyawan atas gaji, upah dan sejenisnya. Kemudian untuk badan hukum, dan ketiga untuk pemungut atau kita istilahkan dari satker-satker yang mengelola uang negara. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu kontribusinya itu dari badan hukum. Jadi PT, CP, karena ini berhubungan juga dengan next Mbak. Nah ini bahwa penerimaan utama itu dari sawit dan batu bara. Artinya apa? Sawit dan batu bara itu sebagian besar, bisa dibilang sebagian besar itu adalah badan hukum. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa berhubungan dengan jenis-jenis pajak tadi, orang pribadi, badan hukum, dan administrasi pemerintahan. Tetapi yang langsung menjadi bagian dari Pemda itu hanya dari orang pribadi. Mungkin bisa mundur sedikit, Mbak. Mundur sedikit, Mbak. Ya, satu lagi. Nah ini, jadi yang dibagi, yang menjadi bagian bagi hasil dari untuk pemerintah daerah itu hanya dari PBH orang pribadi, ya. Jadi bukan dari badan, jadi nggak begitu besar untuk bagian dari Pemda. Jadi dari 1,205 itu hanya 153 juta yang dibagi untuk Pemda, yang bagiannya itu sebesar 20%. Tuh. Next Mbak. Ini tadi karena badan hukum, maka penerimaan badan hukum kita yang terbesar. Berikutnya isu yang selalu kami sampaikan, yaitu bahwa untuk tahun 2024 NPWP akan dihapus. Jadi nggak ada lagi NPWP. Gantinya apa? Gantinya adalah NIK. Jadi sekarang yang sedang kita lakukan adalah memadankan atau menggabungkan atau menjadikan NIK sebagai NPWP. Nah untuk itu kita menggabungkannya adalah database dari DJP dengan database dari Dukcapil. Nah kalau sudah cocok, valid, misalnya nama, alamat, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya, maka NPWP-nya nanti akan dihapus. Jadi tinggallah NIK-nya. NIK itulah yang akan dipakai sebagai NPWP. Nah ini akan berlaku nanti mulai 1 Januari 2024. Jadi masih ada waktu. Dan secara umum untuk Provinsi Bengkulu, Pak Kapor, yang valid itu dari 516.883 yang valid ada sekitar 423.000 atau 81%. Jadi masih ada 93.000 yang belum valid. Artinya apa? Alamat atau nama atau tanggal lahir yang ada di NPWP itu tidak sama dengan yang ada di Dukcapil. Karena yang kita pakai adalah data Dukcapil. Jadi data-data primer yang kita pakai itu nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Itu kita pakai untuk pemadanan nih. Berikutnya Mbak. Nah ini NPWP-nya, ini sama dengan NPWP. Sedangkan untuk NPWP badan hukum itu hanya ditambahkan 0 di depannya. Jadi tambah 1 digit lagi, yang tadi 15 menjadi 16 digit. Oke. Kemudian dana desa. Kita di DJP itu salah satu misi kita itu membantu teman-teman perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya. Kenapa? Karena pajak dana desa adalah salah satu pintu masuk bagi pihak aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan pengawasannya. Jadi kita beberapa kali diminta oleh baik kejaksaan, yang sering kejaksaan, dan Polri untuk memberikan data
desa-desa mana yang menunggak pajak ke Pak Kaper ya. Dan itu tetap kita nggak berikan karena kita ada undang-undang kerahasiaan data. Jadi kalau misalnya aparat penegak hukum ingin meminta data, itu harus persetujuan Menteri Keuangan. Jadi kita nggak akan memberikan. Nah, untuk itu salah satu misi kami atau tugas kita, yaitu bagaimana membina aparat desa supaya dapat melakukan kegiatan perpajakannya, baik memungut, menyetor, dan melaporkan itu sesuai dengan peraturan. Itu salah satu yang jadi fokus kami dari Direktorat Jenderal Pajak, dan itu terus kita lakukan, Pak, karena terus terang dana desa ini atau aparat desa itu selalu berganti, kadang bendaharanya, kadang kepala desanya, dan begitu berganti itu kita harus mulai dari awal lagi gitu, dan itu terus menjadi beban kita. Tapi pada intinya kita tetap salah satu misi kita itu membantu agar aparat desa dapat melaksanakan kegiatan perpajakannya, baik secara langsung maupun dengan sosialisasi. Berikutnya, nah ini akan kami sampaikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Karena untuk perpajakan, semua aturan-aturan yang mengatur pemungutan perpajakan itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan. Dan kita selalu terbuka untuk menyampaikan peraturan tersebut. Karena apa? Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kita. Jadi yang pertama kami sampaikan adalah PMK 60 tahun 2023 tentang batasan rumah, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini PMK 60. Di sini yang dibebaskan apa itu? Rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, asrama pelajar mahasiswa. Ini dibebaskan dari PPN. Nah, apa sih syaratnya? Gitu kan? Nah, syaratnya yang pertama luas tanah itu tidak lebih dari 200 meter. Yang kedua, luasan bangunan itu antara 21 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi. Itu. Mungkin ada pertanyaan nih. Kenapa yang di bawah 21 meter persegi tetap kena gitu kan? Terus gimana juga kalau rumah itu rumah subsidi gitu. Nah, dasar dari PMK ini, apabila rumah itu di bawah 21 meter persegi, itu dianggap rumah tidak layak gitu. Jadi pengembang, pokoknya jangan sampai bikin rumah yang di bawah 21 karena kecil sekali gitu. Misalnya 16 meter persegi 4 kali 4 gitu kan. Di situ kamar, dapur, kamar mandi misalnya. Makanya dibatasi bahwa yang dibebaskan itu hanya rumah yang luasan bangunannya 21 meter persegi sampai 36 meter persegi. Nah, gimana kalau rumah subsidi? Untuk rumah subsidi juga dibebaskan dengan catatan itu diatur oleh Kemen PUPR. Apa yang masuk rumah subsidi itu, dan kita dipajak mengacu ke situ. Kalau termasuk rumah subsidi, otomatis perpajakan atau Kementerian Keuangan itu akan membebaskan dari perpajakannya. Itu ya. Berikutnya aturan, nah ini batasan harga jual. Ini salah satu juga syarat dan ketentuannya. Untuk kita itu masuk zona 1 di Jawa dan Sumatera. Sumatera kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kepulauan Mentawai. Ini daerah-daerah kita anggap terluar ya. Makanya kita termasuk di sini di nomor 1, zona 1. Untuk 2023 harga jualnya itu 162 juta. Jadi kalaupun rumah itu ukurannya 21 meter persegi, tapi harga jualnya di atas 162, ya tetap kena PPN. Tuh ya. Tapi untuk tahun 2024 harganya naik, jadi 166 juta. Jadi di bawah 166 juta itu PPN-nya dibebaskan. Karena PPN ini cukup besar, ya Bapak Ibu teman-teman ya, 11% gitu kan. Jadi kalau kita tambahkan lagi PPN, jadi 16 juta,
Jadi harga rumah itu pasti lebih mahal. Dan itu akan makin membuat susah masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah. Gitu. Makanya di sini di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri itu memberikan batasan untuk pembebasan PPN atas rumah, ya, rumah umum dan rumah pekerja. Oke, berikutnya. Yang kedua, PMK 66 tentang perlakuan PPh atau imbalan lain sehubungan dengan natura dan atau kenikmatan. Ini dimaksudkan adalah agar perusahaan itu memberikan natura atau kenikmatan atau fasilitas kepada karyawannya. Nah, untuk ini ada aturannya. Contohnya, kalau untuk natura adalah yang bersifat fisik yang diterima oleh karyawan. Contohnya adalah makanan, fasilitas kesehatan, ya, obat-obatan, dan seterusnya. Sedangkan kenikmatan adalah fasilitas yang diberikan dalam bentuk fasilitas, ya. Jadi contohnya rumah dinas, kendaraan dinas itu masuk kenikmatan. Dan di sini ada beberapa yang dibebaskan, ada yang dibebaskan dengan kriteria tertentu. Contohnya pembelian makanan itu maksimal 2 juta. Kemudian pembelian bingkisan hari raya itu di bawah 3 juta gitu. Dan ini semua ada di PMK 66 tentang perlakuan PPh atas natura dan kenikmatan. Artinya apa? Perusahaan apabila memberikan natura dan kenikmatan ini kepada pegawainya, itu bisa membiayakan, bisa sebagai biaya gitu. Kalau tadinya enggak, itu bisa dibiayakan. Jadi ini yang aturan-aturan terbaru yang terbit di perpajakan, dan ini kita sampaikan sebagai bentuk terbukaan informasi kita. Dan untuk hal-hal yang lebih teknis, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung. Kita ada tenaga penyuluh perpajakan, kita ajak sini supaya lebih jelas gitu ininya. Mungkin itu aja Pak Kapor, Bapak Ibu sekalian dari DJP yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya tanggapan dari Bea Cukai dilanjutkan oleh dengan KPKNL, kemudian dari sisi belanja oleh KPPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Bea Cukai hanya menambahkan penjelasan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kaper. Untuk bulan sampai dengan bulan Juni, jadi dari sisi penerimaan ada penambahan realisasi penerimaan, yaitu untuk biaya masuk ada penambahan sekitar 5.258.000. Kemudian untuk biaya keluar realisasi sampai dengan bulan Juni 5,789 miliar. Kemudian untuk cukai ada sebesar 18,466 juta. Jadi secara total untuk realisasi penerimaan dari biaya masuk dan cukai sampai dengan bulan Juni mencapai 154,58%. Nextnya. Kemudian ini sebagai gambaran bahwa tiap-tiap bulan itu sebenarnya tidak ada progres atau kondisi yang stabil atau yang sama ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana untuk bulan Januari, kemudian bulan Maret itu ada penerimaan biaya masuk yang cukup tinggi, kemudian ada beberapa bulan juga yang sifatnya tidak ada. Kemudian nextnya. Ya, ini yang untuk biaya keluar pada bulan Mei, di mana untuk biaya keluar tertinggi pada bulan Mei sebesar 3,5 miliar, kemudian untuk bulan Juni hanya sebesar 0,06 miliar. Nextnya. Kemudian untuk IMEI sampai dengan bulan Juni hanya 8 gadget yang kita lakukan registrasi dengan total biaya masuk 5,258 juta.
Kemudian next-nya. Jadi ini distribusi daripada dokumen PEB yang masuk di Bea Cukai Bengkulu. Untuk batu bara sampai dengan bulan Juni sebanyak 51 PEB. Kemudian untuk cangkang sawit sebanyak 4 PEB, kemudian PAU yang merupakan ekspor perdana pada bulan Juni kemarin sebesar yang dengan kontribusi devisa ekspor sebesar 1,598 juta. Kemudian total devisa ekspor sampai dengan bulan Juni 137,89 juta. Next-nya. Untuk penindakan, di mana untuk rokok ilegal sampai dengan bulan Juni, tangkapan yang telah kita laksanakan sebanyak 1,387 juta, kemudian minuman mengandung etil alkohol sebanyak 79,4 liter. Jadi di sini juga kami sampaikan bahwa yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah melakukan penindakan yang sifatnya UR ya. Jadi mulai tahun ini ada mekanisme UR di mana penindakan terhadap BKC ilegal kita kenakan sanksi administrasi. Dari yang sebelumnya pengenaan secara pidana, untuk tahun 2023 kita kenakan UR di mana untuk bulan Juni juga sudah mulai kita lakukan UR terhadap minuman mengandung etil alkohol. Jadi di sini untuk TPE atau tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang tidak mempunyai NPP BKJ atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai, kita kenakan sanksi administrasi. Jadi untuk bulan Juni sudah kita kenakan kepada toko dan kita kenakan UR dengan denda sekitar 3 juta. Kemudian next-nya. Kemudian untuk current issue bahwa memang sempat ada kerusakan sistem atau trouble di registrasi IMEI pada bulan Juni. Kemudian next-nya. Next saja. Jadi juga mungkin saya tambahkan bahwa Bea Cukai Bengkulu yang merupakan kepanjangan dari Kementerian Keuangan dan juga di pusat juga sudah ada mekanisme sekarang itu NLE. Jadi mulai bulan Agustus akan ada piloting berkaitan dengan pelaksanaan NLE. Jadi NL ini merupakan sistem berkaitan dengan logistik yang sifatnya nanti akan memberikan hub kepada pelayaran, kemudian pada perizinan, dokumen ekspor, sampai barang itu di gudang, sehingga semua terregistrasi menjadi satu. Sehingga nanti semua hub akan terhubung dalam satu sistem, satu teknologi informasi yang memudahkan kepada pengguna jasa dan juga kepada instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan impor dan juga ekspor. Kemudian juga kami pada bulan Juli ini, 2 hari yang lalu juga melakukan pelayanan terhadap jemaah haji. Karena memang dengan adanya kedatangan jemaah haji, kami sebenarnya bukan berkaitan dengan pengawasan kepada orangnya, namun kepada barang-barang yang dibawa para jemaah haji yang mulai tiba di Bengkulu. Mungkin itu saja tambahan penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk KPKNL memberikan tanggapannya. Kan isunya saja, Pak. Ya, terima kasih atas update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua dan salam sejahtera kita semua. Yang hormati Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Pak Bayu, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, Kepala Perwakilan OJK atau yang mewakili, Kepala Kanwil BPS atau yang mewakili. Izin kami dari KPKNL Bengkulu akan memberikan informasi terkait rilis pelaksanaan APBN pada bulan Juli kali ini. Izin kami dari KPKNL Bengkulu adalah salah satu
instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi mungkin di Kementerian Keuangan itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Untuk dari sisi penerimaan diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Dari sisi penyaluran APBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, selama ini nanti di vertikalnya APBN, dan yang untuk mengelola kekayaan negara ya yang ada di APBN itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam hal ini vertikalnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dari Bengkulu. Untuk wilayah kerja kami ada seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, Pak Ibu ya. Mungkin sama sebaiknya juga ya di seluruh provinsinya. Walaupun kami itu tugas pokoknya mengelola kekayaan negara, tapi kami juga mendapatkan ini ya, mendapatkan target untuk penerimaan negara bukan pajak. Perlu kami sampaikan juga bahwa sedikit banyak KPKN Bengkulu ini mempunyai sumbangsi ya terhadap penerimaan baik APBN maupun APBD. Misalnya kalau APBD itu dari baik langsung atau tidak langsung, kalau APBD langsung misalnya dari hasil lelang non eksklusif barang milik daerah. Itu biasanya kalau penghapusan barang BMD ya, baik itu taris, mobil, motor dan sebagainya, itu pokok lelangnya disetorkan kepada kas daerah, barang milik daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti termasuk nanti menjadi pendapatan daerah. Tentu juga apabila ada pengurusan piutang daerah, untuk piutang daerah yang kami urus, untuk hasilnya juga kami disetorkan ke kas daerah. Untuk yang tidak langsung, misalnya dari pemerintah daerah ingin melakukan pengolahan barang milik daerah ya, misalnya sewa, BB dan sebagainya, minta penilaian berapa nanti untuk harga sewanya, misalnya harga pasaran sewanya. Ini bisa dari pemerintah daerah menghubungi KPKN untuk di kami ada 6 pejabat usaha penilai penilai pemerintah. Jadi nanti dari KPKN akan melalui Jabung penilaian akan melakukan penilaian daerah tersebut untuk sesuai peruntukannya. Jadi misalnya nanti ada sewa, hasil sewanya nanti setor ke kas daerah. Itu untuk APBD Bapak Ibu. Untuk APBN ada beberapa ini, misalnya untuk terkait penghapusan barang milik negara ya, lelang non eksklusif wajib barang milik negara, misalnya lelang mobil, motor, inventaris, BMN barang negara. Nanti hasilnya itu untuk lelangnya disetorkan oleh satker masing-masing ke kas negara. Terus untuk biaya lelangnya nanti disetor sebagai pendapatan negara bukan pajak. Di samping itu juga kami mendapatkan target pengelolaan PNBD dari pengelolaan BMN Bapak Ibu ya. Nanti apabila BMN itu ada yang di pengelolaan BMN, ada yang dikelola untuk misalnya dari Satker Perita itu majukan ada bagian barang negaranya, misalnya disewakan untuk kantin ataupun untuk ATM ataupun untuk keperluan lainnya, dari kami nanti akan melakukan penilaian juga seperti tadi ya, akan melakukan berapa nilai sewanya dan nanti hasil sewanya disetorkan ke kas negara. Jadi terkait kemudian juga piutang negara ya, piutang negara kami juga akan melakukan pengurusan. Untuk titik fokusnya di penerimaan APBN target tahun 2023 seperti kami sampaikan dari 4.816.500.000 realisasi
tercapai hampir setengahnya, ya 2 miliar 13.551.420. Jadi untuk PNBP capaiannya 42,13%. Tapi kami tetap optimis nanti menjelang akhir tahun juga insya Allah akan tercapai. Untuk mungkin yang perlu kami sampaikan terkait pensertifikatan barang negara, Bapak Ibu, ya. Selama 5 tahun terakhir kami juga telah melakukan upaya pensertifikatkan barang negara berupa tanah. Jadi itu untuk menjamin tertib fisik, administrasi, dan hukum. Jadi insya Allah dengan adanya pensertifikatan barang negara ini, BMN berupa tanah akan kedudukannya dari segi keamanan dan integritas akan terjamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait informasi dari kami selaku perwakilan dari Kantor Pelayanan KNDA Negara dari Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari disampaikan dari sisi belajar. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Bayu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu, OJK yang mewakili, Kepala BPS mewakili, dan teman-teman rekan-rekan Kemenq 1, Pajak, Bea Cukai, KPKNL, dan teman-teman wartawan, Bapak Ibu semua. Izin menyampaikan terkait dengan disampaikan Pak Kanwil, ingin menambahkan Bapak bahwa yang pertama adalah mewakili teman-teman KPPN yang ada di Curup, Muko-Muko, dan Mana, bahwa KPPN itu adalah suatu instansi yang menyalurkan baik itu dana APBN maupun transfer ke daerah, yang sebagaimana representasi Menteri Keuangan, artinya mewakili Menteri Keuangan dalam rangka pembayaran, mendapatkan kuasa sebagai kuasa bendahara umum negara. Dalam kaitannya ini, kami ingin menambahkan bahwa sebagai penyalur kemitraan dengan mitra kerja KL, tadi sudah disampaikan Pak Bayu, Kepala Perwakilan, bahwa realisasi belanja itu merupakan tugas dari kita sebagai KPPN dan perbendaharaan Kanwil pembinanya melakukan penyaluran. Nah, perlu disampaikan di sini Bapak Ibu, terkait dengan penyaluran APBN, norma waktu kita dalam penyalurannya itu adalah 1 hari, tidak sampai 1 hari atau 1 jam kalau kita prosesnya itu. Artinya bahwa kita sampaikan penyaluran dari sisi APBN tidak ada kendala sampai dengan saat ini, karena kita sudah dibantu dengan IT yang namanya Sakti, yang kita proses kemudian di SAPAN sistem, yang kemudian difasilitasi juga segala monitoringnya namanya OMSPAN. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyaluran. Penyaluran tadi menambahkan Pak Kanwil bahwa disampaikan tanggal 21 akhir penyampaian dokumen, bukan pembayaran. Jadi tanggal 21 itu kami perlu jelaskan bahwa tanggal 21 itu terakhir penyampaian dokumen. Jadi ada 2 hal, khususnya di AK fisik yang kita tambahkan. Untuk di AK fisik ini itu ada 2 jenis, ada yang bertahap, ada yang langsung. Untuk yang penyaluran bertahap itu kami kemarin tanggal 21 Juli itu kita tunggu dokumennya, karena tinggal 1 dokumen yang belum, yang lainnya sudah. Ada 4 dokumen yang harusnya disampaikan. Ada Perda APBN, laporan realisasi, dan rencana kegiatan. 3 hal ini sudah disampaikan Pemda. Yang belum adalah daftar kontrak kegiatan. Nah, apabila daftar kontrak kegiatan itu kita pasti apabila sudah lengkap kita realisasikan 20%, 25% dari alokasi yang bertahap. Itu untuk tanggal 21, sehingga kita menunggu dokumen untuk persyaratan penyaluran berikutnya. Nah, untuk tahap kedua itu paling lambat 21 Oktober. Artinya apa? Pemda pun pada saat dia sudah melakukan penyerapan paling sedikit 75% dan ada foto titik koordinatnya yang sudah direview APBIP, itu sudah bisa memintakan penyaluran tahap kedua atau 45% alokasi bertahap jika kontraknya sudah 70% alokasi, atau kontrak salur tahap 1 jika kontrak 25% alokasi terhap sampai dengan 70%,
tidak salur jika kontrak 25% dari alokasi bertahap. Artinya apa? Pada saat sudah terrealisasikan, itu sudah bisa minta tahap kedua. Itu untuk yang bertahap. Kemudian kita bedakan untuk yang penyaluran sekaligus. Penyaluran sekaligus ini ada dua. Sekaligus dengan rekomendasi KL, artinya ada alokasi di atas 1 miliar, tetapi mintakan sekaligus. Itu sudah ada rekomendasi KL. Atau dia tidak perlu rekomendasi KL apabila alokasinya di bawah 1 miliar. Nah, untuk kita, kalau dia rekomendasi KL, setiap kita bayarkan harus ada BAST. Oh, kami sudah ada serah terima, langsung bisa minta bayarkan, minta permintaan ke KPPN karena sudah lewat tanggal 21, masih ada waktu 31. Yang perlu persyaratan yang rekomendasi ini ada perda APBN, ada foto, ada rencana kegiatan, daftar kontak kegiatan. Yang ini yang kita batasi sampai 21 Oktober. Nah, tinggal sekarang Pemda menyampaikan BST-nya akan kita bayarkan oleh KPPN. Kemudian untuk yang tidak atau di bawah 1 miliar tadi, itu kita penyalurannya paling lambat tanggal 21 Juli ini. Jadi artinya bahwa ada sebagian, kalau kita lihat tadi hanya 11%, karena tadi ada yang sudah kita bayar 25%, ada yang nunggu BAST, ada yang memang yang bertahap di bawah yang sudah kita bayarkan. Jadi sampai dengan saat ini itu yang kita kejar, dan sampai dengan jauh ini tadi Pak Kanwil menyampaikan, menambahkan, meyakinkan sampai dengan untuk Bengkulu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Itu untuk penyaluran DAK. Kemudian untuk penyaluran dana desa dalam rangka percepatan, khususnya di wilayah KPPN Bengkulu itu punya kebijakan kita tidak menunggu penumpukan di desa. Artinya bahwa setiap desa yang sudah lengkap persyaratan salurnya bisa mintakan langsung penyalurnya. Mau 1 desa, mau 5 desa, 10 desa, 20 desa itu segera mintakan penyaluran. Itu menambahkan terkait dengan penyaluran dana desa. Dan ini sebagai penambahan tadi bahwa yang disampaikan Pak Kanwil, realisasi itu paling tidak itu menggambarkan apa yang ada di kinerja juga di KPPN Bengkulu. Itu mungkin tambahan dari KPPN Bengkulu terkait dengan update penyaluran yang apalagi sekarang lagi cukup ini ada di pemberitaan adalah penyaluran DAK fisik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada perwakilan dari OJK, dilanjutkan oleh perwakilan dari Indonesia, dan kemudian perwakilan dari BPS untuk memberikan tanggapannya. Untuk waktunya mungkin kurang lebih 5 menit. Oke. Oh, baik. Kalau gitu saya sedikit aja. Iyalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Bayu. Ini udah yang ketiga saya hadir di sini. Yang saya hormati Pak Bayu, Kepala Kanwil DCPB, teman-teman dari KPP, ada dari Bea Cukai, ada juga dari KPKNL, dari KPPN, dari BPS dan dari BI, Mas ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka prestipis realisasi APBN posisi bulan Juni. Menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Bayu terutama dan teman-teman yang lainnya terkait dengan tugas OJK dalam hal ini, penyaluran KUR, Pak. Cuma tanggapannya masalah KUR aja sehingga menyampaikan data-data kondisi penyaluran kredit dan pembiayaan, Pak. Terlalu lama kalau waktunya cuma 5 menit. Jadi di bagian awal tadi ada terlihat bahwa penyaluran KUR pada posisi Juni itu udah masih di bawah target, Pak ya. Jadi juga dijelaskan juga bahwa itu salah satu penyebabnya adanya regulasi yang baru. Untuk itu perlu juga diadakan suatu evaluasi dan mungkin rapat koordinasi terhadap pencapaian relasi penyaluran KUR ini. Kenapa kok bila posisi pertengahan tahun ini belum tercapai? Nah, sangat dimungkinkan sekali yang kita identifikasi, Pak, selama ini biasanya di SIKP, Pak.
Namun demikian ada informasi baru karena ada regulasi baru, biasanya bank-bank penyalur KUR itu membuat regulasi baru, harmonisasi atau ketentuan yang baru sehingga itu membutuhkan waktu. Di samping itu juga ada proses lagi Pak, proses sosialisasi ke tingkat pelaksana. Nah, tangkapan saya cuma itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena waktunya sedikit Pak ya, sebenarnya saya menyampaikan informasi penyaluran kredit, kondisi perbankan di Provinsi Bengkulu pada umumnya, ya karena waktunya terbatas demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Bayu, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, teman-teman Kementerian Keuangan, Bapak Ibu dari Perwakilan OJK, BPS. Mohon izin Pak, saya dari Bank Indonesia. Kebetulan sama halnya dengan OJK, kami juga menyoroti utamanya terkait dengan KUR. Tadi karena memang angkanya masih, kalau dari tayangan Pak Bayu masih merah ya Pak ya, untuk targetnya. Jadi kalau catatan kami tadi KUR untuk penyaluran kita masih minus 45,79% untuk penyalurannya. Lalu dari UMI minus 43,05%. Mungkin saya lebih menyoroti mengenai solusinya Pak. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Biro Ekonomi untuk upaya percepatan KUR di daerah, dan rencananya mungkin kami bersinergi dengan pemerintah daerah, dan nanti mungkin akan mohon bantuan dari teman-teman Kementerian Keuangan dan OJK juga Pak untuk membentuk tim. Dalam hal ini nanti mungkin kita akan sedikit turun ke bawah hingga ke kabupaten kota untuk lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah di level teknisnya Pak. Nah ini mungkin akan running insya Allah rencananya mungkin di bulan Agustus, tapi nanti mungkin sebelum running kita akan mengajak teman-teman juga untuk berdiskusi mengenai teknis kegiatannya. Nah, kenapa KUR dan UMI ini penting Pak? Memang sebenarnya kita dari teman-teman Bank Indonesia ekonomi di tahun ini memang agak sedikit berat dan mungkin mendorongnya agak sedikit tertahan. Kalau melihat ekspektasi di globalnya juga agak gloomy, lalu di nasionalnya pun kita juga masih agak sulit untuk mendorongnya. Nah, salah satu yang kita dorong adalah sisi pembiayaan dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Sementara dari sisi fiskalnya pun nggak terlalu banyak ruang yang tersedia. Nah, melihat ini juga mungkin kita juga akan mengoptimalkan dari KUR dan UMI maupun pembiayaan perbankan yang lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini Pak. Karena khususnya di triwulan 1 kemarin kita juga mungkin teman-teman BPS lebih tahu kita mengalami perlambatan di 4,07%. Nah, mudah-mudahan di triwulan 2 ini agak sedikit membaik karena ada momen HBKN Lebaran dari Idul Fitri. Sementara dari sisi inflasinya pun kita alhamdulillah sudah masuk range sasaran target inflasi Pak di 3,06% untuk bulan Juni 2023 di Bengkulunya, sehingga saat ini kalau dari Bank Indonesia inflasi sudah aman, tinggal digenjot lagi pertumbuhan ekonominya. Mungkin itu sih Pak yang bisa kami sampaikan dari Bank Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bayu, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, yang saya hormati dari OJK, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian dari Kemenq 1, ya, ada DJP, kemudian KPKNL dan Bea Cukai, dan juga rekan-rekan media dan rekan-rekan di DJPB yang hadir pada kesempatan hari ini. Barangkali yang pertama tentunya kalau BPS baru-baru ini saja tanggal 17 Juli yang lalu sudah merilis angka kemiskinan. Jadi memang secara umum memang angka kemiskinan kita turun ya. Jadi memang ini sejalan juga dengan pertumbuhan ekonomi kita yang kalau kita lihat dari triwulan 1 2022 sebesar 3,11 tumbuh 4,07% ya, walaupun memang kalau dibandingkan dengan triwulan 4 dia lambat gitu ya.
Kemudian tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa realisasi belanja pegawai, ya, artinya dari secara umum memang realisasi belanja itu sudah menunjukkan adanya peningkatan gitu ya. Memang kalau kita kalau kita garis bawahi di triwulan ini memang maksud saya triwulan 2 ya, memang itu banyak dorongan ya, termasuk gaji 13-14. Ya harapannya juga memang peningkatan pendapatan dari situ ya, kemudian juga mungkin dari kalau dari pihak swasta ada THR gitu ya, bisa mendorong juga dari sisi konsumsi ya, walaupun tadi juga sudah disampaikan dari Dirjen Pajak gitu ya terkait dengan pajak penghasilannya naik yang mencerminkan sisi pendapatan, tapi ternyata dari sisi PPN-nya agak terhambat gitu ya. Jadi mungkin ya itu juga barangkali juga secara makro bisa terlihat dari situ. Jadi kalau misalkan barangkali kita hubungkan dengan angka kemiskinan yang menurun, memang itu adalah satu sinyal positif, tapi tentu kalau kita bicara di level Sumatera ini masih nomor 2 yang tertinggi di Sumatera gitu ya. Jadi memang kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif kecil, ya tentu kalau kita lihat sekilas sepertinya ada kontradiksi, padahal sebetulnya tidak ya. Kalau kita lihat dari penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu, ternyata 70% bekerja di sektor informal. Nah ini artinya barangkali ada korelasi gitu ya antara yang bekerja di sektor informal dengan tingkat kemiskinan kita yang masih tinggi gitu ya. Walaupun tingkat penganggurannya kecil, tapi ternyata penyerapan tenaga kerjanya dari sisi informalnya cukup besar. Nah ini kalau kita kaitkan dengan KUR dan UMI itu sangat relevan sekali gitu ya, karena sebetulnya KUR dan UMI ini sebetulnya adalah cerminan dari sektor-sektor informal gitu ya. Nah tadi juga sudah disampaikan juga terkait dengan capaian KUR dan UMI yang memang masih harus terus ditingkatkan, dan ini nanti akan bisa akan sangat erat sekali gitu hubungannya nanti dengan kinerja dari sektor informal ya. Tentu ini harus terus harus terus ditingkatkan. Nah kemudian kalau kita bicara dari konsumsi rumah tangga miskin, yang paling besar itu adalah yang pertama itu beras, yang kedua adalah rokok gitu ya. Nah ini juga barangkali juga artinya dari sisi kebijakan juga tentu ya harus diperhitungkan juga ya. Karena kalau komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin ini naik gitu ya, otomatis garis kemiskinannya akan naik, sementara pendapatan dia tetap. Nah itu bisa dibayangkan bahwa dia akan banyak yang akhirnya terseret ke bawah garis kemiskinan. Ya, kemudian tadi terkait dengan inflasi satu lagi ya memang tadi sudah disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa secara year on year kita 3,66%. Memang kalau dari sisi andil inflasi itu yang terbesar adalah sektor transportasi ya sebesar 2,08, kemudian makanan, minuman, tembakau, dan perumahan, air dan listrik gitu ya. Jadi memang ya ini artinya ya harus terus dijaga ini ya. Kalau transportasi ya tentu kalau kita bicara bensin yang subsidi ya tentu kan tidak berubah harganya, tapi kalau yang non subsidi ini gitu ya. Nah ini juga yang mungkin nanti secara kebijakan makronya kan tentu juga sudah harus juga diperhitungkan. Mungkin itu saja beberapa tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bayu dan para panelis atas tanggapan dan paparannya terkait kinerja penyaluran APBN dan APBD di Provinsi Bengkulu sampai dengan 30 Juni 2023. Selanjutnya untuk sesi jawab dari rekan media, apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk berdiri atau mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella dari RB Koran. Saya mau nanya terkait KUR, Pak. Ini tadi kan
di bawah target, itu kendalanya apa sih? Dan padahal mau. Terus yang kedua terkait pajak, ada masa penyelesaian restitusi pajak yang 15 hari itu. Ya, restitusi pajak dengan target penerimaan pajak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Kendalanya. Baik, terima kasih dari RB ya. Ya, terkait kendala yang dihadapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan data yang kami peroleh dari teman-teman penyalur kur biasanya. Ini kan untuk kebetulan untuk tahun ini ya, kebetulan ada kur itu ada diatur oleh Permenko, biasanya setiap tahun diatur, Pak. Tahun ini ada perubahan yang sangat signifikan itu kalau nggak salah masalah agunan ya, untuk kredit sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan. Secara umum kendala yang dihadapi oleh penyalur kur itu kebanyakan calon debitur yang di input di SIKB itu pernah memiliki pinjaman. Jadi rekodnya ada kurang bagus. Dari sisi kelayakan juga. Jadi teman-teman industri perbankan itu menyalurkan kur itu memang ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan. Kesulitan seperti itu yang menjadi penghambat salah satunya. Di samping itu data yang ada di SKP itu terkadang mesti perlu sortir lagi dari sisi kelayakan usaha. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Di samping itu ada juga persyaratan-persyaratan administratif terkadang tidak bisa terpenuhi. Tapi kebanyakan dari record biasanya. Record dari yang bersangkutan pernah punya akses gitu. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Dari BI ada yang mau menambahkan? Iya. Terima kasih kesempatannya Pak. Mohon izin mungkin tadi terkait dengan kur, memang dari teman-teman OJK sendiri sudah menyampaikan memang ada kendala di sisi debitur maupun dari sisi perbankannya. Nah mungkin kalau dari kami tadi betul terkait dengan debitur ada beberapa mungkin kalau kita bisa soroti ada sisi yang mungkin belum bankable dari sisi debiturnya yang perlu kita dorong. Nah, mungkin dari OJK dan dari Bank Indonesia sendiri pun sampai dengan saat ini masih berupaya untuk mendorong tadi literasi keuangan maupun inklusivitas dari teman-teman atau masyarakat di Bengkulu. Nah, terkait dengan hal itu mungkin upaya yang pertama yang kita lakukan adalah yang itu. Yang kedua adalah mungkin tadi saya juga sempat sampaikan, kita juga dari Bank Indonesia secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi khususnya untuk menyoroti dari kur ini yang capaiannya masih perlu ditingkatkan karena memang sebenarnya dari sisi kur ini uangnya ada dan uangnya tersedia di teman-teman perbankan dan bisa membiayai pembangunan ekonomi di sisi yang kita mungkin terbatas di sisi fiskal dan lainnya. Nah ini sebenarnya kita pengen dorong ke arah sana. Namun memang ada sisi kendalanya di situ sehingga nanti mungkin ke depan kita akan coba membuat tim dari pemerintah provinsi dan teman-teman dari Bank Indonesia maupun teman-teman Kementerian Keuangan dan OJK kita coba dalami untuk turun ke masing-masing kabupaten kotanya karena memang di ujung tombak di penyaluran kur ada di kabupaten kota khususnya dari perbankan dan pemerintah daerah kabupaten kotanya sehingga upayanya ke depan harapannya akan mendorong dari capaian kur itu sendiri. Mungkin itu Pak yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan segera dapat terrealisasi upaya-upaya yang kami sampaikan tadi. Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi terkait restitusi pajak. Baik, pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti kita ketahui bahwa restitusi pajak adalah pengembalian pajak. Jadi pajak yang sudah dipotong atau dipungut itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang. Kita ambil gambaran yang paling gampang. Contohnya kita sebagai karyawan, pada saat kita dipotong atau kita di kantor atau di tempat kerja, itu dipotong dengan status lajang contohnya kan. Kemudian sebenarnya kita ini sudah nggak lajang lagi gitu. Sehingga apa? PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya itu tentunya lebih besar. Antara lajang dengan menikah itu lebih besar yang menikah atau pengurangnya gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kalau lajang itu 4,5 juta ya kan per bulan atau setahun 54 juta. Nah, kalau dia menikah itu lebih tinggi. Nah, sehingga pada saat penyampaian laporan tahunan atau SPT tahunannya terjadi kelebihan pembayaran pajak. Itu. Karena apa? Tanggungannya atau penghasilan tidak kena pajaknya lebih tinggi dibanding dengan pada saat dia dipotong. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak. Nah, pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak itu ada dua opsi yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama dengan pengembalian pendahuluan. Di situ batas waktunya adalah 30 hari. Yang kedua, itu diperiksa oleh fungsional pemeriksa pajak, jangka waktunya 1 tahun, Pak Kaper. Jadi 1 tahun. Nah, gimana supaya pengembalian ini atau restitusi ini tidak menjadi beban? Ini sebenarnya bukan uang pajak nih, uang masyarakat sebenarnya kan, yang lebih dipotong gitu. Maka harus dikembalikan. Makanya ada fasilitas yang namanya pengembalian pendahuluan dipercepat. Jadi semua laporan SPT orang pribadi yang lebih bayarnya 100 juta, ya di bawah 100 juta, itu dikembalikan dalam jangka waktu 15 hari. Itu. Jadi dipercepat. Yang tadinya kalau pengembalian pendahuluan 30 hari, atau apabila diperiksa oleh fungsional pemeriksa pajak itu 1 tahun, jadi semua itu diratakan. Pokoknya harus selesai dalam 15 hari. Dan kebetulan yang mengerjakannya ada Mas Rangga, petugas penyuluh kita di kantor pajak. Dan ini sudah kita selesaikan semua ya Mas Rangga ya. Jadi semua kelebihan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan yang nilainya di bawah 100 juta itu sudah kita kembalikan dalam jangka waktu 15 hari setelah keputusan terbit. Itu ya Mbak. Itu aja, makasih. Ada yang lain pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Rewa dari Media Harian Bengkulu Express. Saya mau nanya Pak, untuk ke Kepala Kanwil DJPB Pak, bagaimana kondisi penyaluran dak fisik Pak untuk di Bengkulu Pak? Apakah ada Pemda yang gagal salur Pak? Kemudian ada terkait dana impres yang diberikan ke Pemda melalui mekanisme APBN. Jika iya, bagaimana pendampingan pengurusan dana impres oleh kantor DJPB? Kemudian Pak, yang terkait DJP Pak, saya mau nanya Pak, tadi kan ada katanya tadi pajak dana desa. Apa semua desa di Bengkulu ini Pak patuh bayar pajak Pak? Itu yang ingin saya tahu Pak. Kemudian namanya juga saya nggak tahu. Ya Pak, makasih Pak. Baik, dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih dari RRI ya. Express. Oh iya boleh. Terima kasih untuk dak fisik ya. Di data tadi mungkin bisa ditayangkan juga bahwa dari monitoring kami ya dan juga koordinasi sudah berulang kali mungkin ya jauh-jauh hari
di Kanwil maupun KPPN dengan pemerintah daerah, sejauh ini sampai dengan saat ini kelihatannya kita lebih bagus dibanding tahun kemarin. Istilahnya kontrak-kontrak itu sudah termonitor, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Misalnya nggak ada. Kalau tahun kemarin kelihatannya masih ada salah satu kabupaten, tapi tahun ini kelihatannya bisa semuanya di-input, ya mudah-mudahan. Tapi nanti kita akan lihat sampai dengan tanggal 31 Juli, gitu ya. Dan terus kita lakukan ya koordinasi, komunikasi dengan APIP setempat, ya, kemudian BPKD dan OPD terkait, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini sih kelihatannya optimis semuanya sudah ya, karena total kontrak ya terhadap rencana kegiatannya sudah 96,94%. Gitu ya. Jadi misalnya data yang sebelah kanan ini yang loss ini sebenarnya seperti efisiensi saja, gitu ya. Karena memang ada apa dari sisi harganya bisa dapat yang misalnya lebih efisien, gitu ya, sehingga masih ada sisa itu. Kemudian untuk terkait impres ya, mungkin yang saat ini sering kita dengar itu ya, mungkin terkait dengan percepatan ya pembangunan infrastruktur ya. Mungkin kita lihat dengan ada jalan-jalan yang rusak ya, tentunya tetap kita monitor juga, gitu ya, karena ini langsung ya dari bukan mekanisme yang ini kan dirancang tahun kemarin ya, dianggarkan, kemudian dilaksanakan tahun ini, tapi ini impres ini memang keadaan tertentu ya, memang kewenangan dari Bapak Presiden untuk percepatan ya infrastruktur di Bengkulu ini juga dapat. Tentunya nanti akan kita monitor ya untuk realisasinya, gitu ya. Hingga progres nanti sebelum akhir tahun anggaran, output dari impres tersebut bisa, kalau nggak salah di Provinsi Bengkulu sekitar 155 miliar ya, atau 58 miliar gitu ya. Dan itu untuk infrastruktur jalan. Kita monitor mudah-mudahan ya, kelihatan kalau impres ini kontraknya lebih cepat ya, nanti dengan realisasi. Tapi itu bukan yang komponen fisik ini, itu memang langsung untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Itu dari saya dan cukup. Ini dari Pak Bacok, silakan. Baik, terima kasih ya dari rekan Bengkulu Express ya. Jadi saya Ridwan Darwin, Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Pratama Bengkulu 2. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah semua desa itu sudah patuh pajak? Itu ya pertanyaannya kan. Jadi menariknya di situ. Dan jawaban saya, iya, sudah patuh. Hanya saja, apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan? Sesuai dalam hal ini, apakah sesuai pajaknya, atau di store sesuai dengan waktunya, kalau ada terlambat atau enggak. Nah, ini yang jadi tugas kita sebagai petugas pajak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Saya ambil contoh, untuk dana desa, ini kan kalau rata-rata 1 miliar per desa kan, dan rencananya akan ditingkatkan jadi 2 miliar, gitu kan. Itu angka yang cukup besar, dan pengawasan kita di pajak itu tergantung dari belanjanya, gitu. Tapi rata-rata semua desa itu udah bayar pajak, Pak. Cuman sesuai atau enggak, ini yang jadi tugas kita, Pak. Saya ambil contoh misalnya, ada desa dia beli sapi, anak sapi, ya kan, untuk masyarakat sekitarnya kan, untuk bergulir, Pak. Nah itu kan nggak kena PPN gitu. Nah contohnya seperti itu. Tapi kalau belanja-belanja lainnya, pekerjaan fisik, itu ya kena PPN, kena PPh gitu. Jadi kalau patuh, saya yakin sudah, karena kita mengawasi. Kita lihat ada pembayaran. Cuma apakah sesuai atau enggak, ya kita harus cek lagi. Apakah sesuai belanjanya? Ada yang belanja nggak kena pajak, ada yang kena pajak gitu. Itu Mas ya. Jadi intinya ya kita awasi gitu supaya patuh gitu. Terima kasih.
izin bertanya kembali Pak. Kalau yang untuk terkait perpanjangan dan fisik itu kenapa ya Pak? Kemarin kan tanggal 21 kan, diperpanjang jadi 31. Oke. Terima kasih Mbak Bella. Jadi untuk dak fisik ini kan semuanya terkait ya. Jadi tidak hanya pajak tapi di seluruh Indonesia, gitu ya. Yang mencermati perkembangan. Beli sapi kurban kena PPN, Mas. Dak fisik ya. Beli sapi untuk kurban beli kena PPN. Kemarin dilakukan koordinasi lintas kementerian semua, akhirnya memang diputuskan mundur, gitu ya, istilahnya diperpanjang sampai 31 Juli 2023. Karena melihat kondisi di lapangan ya, kami juga udah koordinasi kemarin dengan Provinsi Bengkulu, ternyata proses pengadaan itu yang istilahnya melalui prosedur itu sebenarnya bisa cepat ya, itu ya. Tetapi juga ada hal yang kejadiannya akhirnya perlu menambah waktu, gitu ya. Misalkan adanya sanggahan, gitu ya, sanggahan terus, gitu kan. Ketika disanggah tentunya kan kontrak itu belum bisa diputuskan untuk disepakati, gitu ya, sampai masa sanggah, ya, semuanya clear. Nah, intinya perpanjangan ini juga untuk menjamin bahwa tata kelola, ya, proses pengadaan dan hal lain terkait dak fisik ini memang dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Dan ini juga perpanjangan selama 10 hari tambahan ini, kalau kita cermati ya koordinasi yang ada di Bengkulu ini kelihatannya mencukupi, gitu ya. Kemarin yang terakhir itu sebenarnya ngepas itu ya, ada yang istilah lelang setelah sanggah itu selesai tanggal 20, tetapi kelihatannya akan sangat terburu-buru ya untuk segera kontrak dan juga menginput. Dan ini salah satu permasalahan yang kita lihat di Provinsi Bengkulu. Tentunya untuk provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia banyak hal yang misalnya kendalanya variasi, sehingga dari pusat ini diputuskan diperpanjang. Dan ini memang menjadi kesepakatan ya pihak-pihak ya dari kementerian terkait, ya pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk menyepakati perpanjangan ini. Dan mudah-mudahan ada perpanjangan ini semua dak fisik ya khususnya di Provinsi Bengkulu ini bisa semuanya ya tereksekusi ya sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan. Cukup? Dari ini enggak? Dari RRI mungkin? Iya, ya tadi ini ya mungkin belum selesai di preskon ini sudah selesai baru saya selain ya. Oh ya, jadi langsung saja. Terima kasih ini kepada perwakilan OJK, BPS dan BI dan juga Kemenku 1 ya, dan juga awak media yang senantiasa ya sebenarnya bekerja sama ya, berkolaborasi dengan kami untuk istilahnya pengelolaan APBN ini menjadi lebih transparan ya, lebih transparan, diketahui oleh seluruh masyarakat sebenarnya. Ada hal yang istilahnya bisa diketahui, ada hal yang khusus yang seperti tadi disampaikan untuk di pajak. Tetapi ini sebagai bentuk ya kita semuanya peduli ya mengenai fiskal APBN yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Untuk misalnya kalau bisa dikelola dengan lebih berkualitas, ini akan memberikan dampak yang lebih bagus lagi. Karena kita tadi melihat kondisi ya kemiskinan di sini angkanya masih tinggi ya, 14% lebih gitu ya. Dan kita sisanya ketahanan fiskalnya itu ya, indeksnya itu di seluruh Sumatera itu Provinsi Bengkulu juga paling bawah gitu ya, paling rendah gitu. Ini istilahnya fiskal yang ada kita manfaatkan lah sebaik-baiknya inline dengan kebijakan yang ada di BI ya, moneter maupun di OJK, sehingga bisa istilahnya multipliernya lebih banyak lagi. Dan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang mensupport ya, mengawal APBN kita ini untuk bisa berjalan dengan baik. Istilahnya masukan ya dari masyarakat
untuk lebih kita transparan ya, terbuka terkait data APBN di sini akan lebih baik lagi ya untuk menjamin mewujudkan kualitas APBN yang terus meningkat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian telah usai kegiatan press release pada pagi hari ini. Selaku membawa acara, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Buah nanas, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Demikian press release hari ini, semoga bisa bertemu di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Pak, ngopi dulu Pak. Aduh.